Pemirsa, kita ke berita kaleidoskop. Di tahun 2024, sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga berujung kematian dan menghebohkan masyarakat. Petugas menyisir sungai mencari barang bukti yang dibuang pelaku RR, 45 tahun, usai melakukan aksi pembunuhan terhadap istrinya NH, 33 tahun, di Desa Juruandaya, Batu Putih, Sumeneb, Jawa Timur. Sebelumnya, polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menggelandang pelaku. Kasus ini bermula saat pelaku memaksa korban masuk ke kamar untuk berhubungan badan. Namun korban menolak, bahkan sempat melontarkan kata-kata kasar. Pelaku pun sakit hati hingga melakukan penganiayaan hingga korban terjatuh dan leher terbentur kayu. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Seorang wanita berinisial N ditemukan tewas tergeletak di rumahnya di Jatinangor, Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan oleh anaknya tewas dengan sejumlah luka lebam. Pasca kejadian, HLM, 36 tahun, warga Desa Cipayung, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, ditangkap tim unit Resmob Satreskrim Polres Sumedang. HLM merupakan pelaku pembunuhan atas istrinya N yang sempat menghebohkan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku kerap memiliki utang piutang karena terpengaruh bermain judi online, sehingga menyebabkan sering terjadi keributan dengan istrinya. Pelaku memiliki utang 5 juta rupiah akibat bermain judi slot dan meminta istrinya membayar, namun ditolak. Emosi HLM memuncak setelah korban sempat meludahinya. Korban pun dicekik oleh pelaku hingga meregang nyawa. Jasad Utomo, 60 tahun, dievakuasi menggunakan mobil patroli polisi ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Probolinggo, Jawa Timur. Korban tewas akibat dianiaya istrinya S, 46 tahun, menggunakan alu di kamar rumahnya. Diduga penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas akibat pelaku dibakar api cemburu lantaran belakangan korban kerap marah-marah dan mengancam rujuk ke istri pertamanya. Kesal terus diancam, pelaku nekat melakukan aksinya saat korban tertidur. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, sejumlah kasus penganiayaan anak terjadi di tempat penitipan anak daycare. Pelaku tak lain adalah pengasuh hingga pemilik tempat daycare. Dari rekaman CCTV, terlihat dua balita yang tanpa pengawasan ini menangis histeris di salah satu ruangan tempat penitipan anak atau daycare Wensen School di Jalan Raya Putri Tunggal, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Tega-teganya, sang pengasuh memukul, mencubit, menendang, hingga melempar sang anak hingga tubuhnya terbentur tembok ruangan. Bahkan, bejatnya, pengasuh seolah tak peduli terhadap dua balita yang tengah merengek kesakitan. Ironisnya, terduga pelaku penganiayaan merupakan pemilik tempat penitipan anak atau daycare itu sendiri, yang juga seorang influencer parenting. Orang tua korban dugaan penganiayaan di tempat penitipan anak atau daycare mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru guna memberikan keterangan atas laporan yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebelumnya, kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di tempat penitipan anak di Pekanbaru ini terjadi. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang duduk di kursi dilakban kedua kaki dan mulutnya oleh pengasuh. Kini pemilik tempat penitipan anak sudah ditetapkan sebagai tersangka. TR, pengasuh anak ini hanya tertunduk lemas usai dijemput penyidik unit perlindungan perempuan dan anak menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan terhadap balita yang terjadi di tempat penitipan anak Yayasan Mulia Daycare, Jalan Setiabudi, Kota Medan, Sumatera Utara. CCTV merekam aksi kekerasan terhadap anak di sebuah tempat penitipan anak atau daycare di Jalan Abadi, Kota Medan, Sumatera Utara. Video kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pengasuh daycare ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman, sang pengasuh memberi makan anak dengan cara dipaksa. Tak hanya sekali, pengasuh melakukan aksi ini berulang kali. Bahkan sang pengasuh turut memukul kepala dan mencubit hingga mengakibatkan sang anak memar di pipi dan dada. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Tersangka gelap mata menganiaya anak yang diasuhnya tersebut lantaran korban kerap rewel saat hendak diberikan makan oleh tersangka. Selain itu, sepanjang tahun 2024, sejumlah pesohor tanah air seperti selebriti, artis hingga penyanyi terjerat penyalahgunaan narkoba. Ada pedangdut Saiful Jamil, aktor Epy Kusnandar, hingga vokalis Virgon yang terjerat kasus narkoba.
Di bulan Januari, pedangdut Saipul Jamil sempat tersandung kasus narkoba usai asistennya terlibat dalam kasus narkoba. Namun setelah 3 hari ditahan, Saipul Jamil akhirnya dibebaskan. Lantaran berdasar hasil dari tes urin, darah, dan rambut, Saipul Jamil dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Aktor lawas Ibra Azari dan pacarnya NN ditangkap di apartemen di Bilangan, Tangerang Selatan, Banten. Dari penggeledahan, polisi mendapati barang bukti sabu, alat hisap, serta obat terlarang jenis alprazolam. Selain itu, Sat Narkoba Polrestor Jakarta Barat juga menangkap ADR dan RIZ di rumah kontrakannya di wilayah Jakarta Timur lantaran menjadi pemasok narkoba ke Ibra dan juga NN. Usai dilakukan gelar perkara, Ibra Azari, NN, ADR, dan RIZ resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Akibat perbuatannya, Ibra Azari dan NN diancam hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Sementara ADR dan RIZ terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Di bulan April, artis sinetron Rio Revan ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur bersama barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Pidokes Polres Jakarta Barat, Rio Revan resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan terbukti menyalahgunakan narkoba. Petugas masih memburu rekan Rio, B, yang diduga menyuplai narkoba ke artis sinetron tukang bubur naik haji ini. Di bulan Mei, aktor Epy Kusnandar bersama aktor Yogi Gambles ditangkap polisi Polres Metro Jakarta Barat karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja di sekitar apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Usai menjalani tes kesehatan dan tes urin lanjutan, keduanya, aktor sinetron ini kembali diperiksa di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat guna mengungkap motif dari penyalahgunaan narkoba. Usai dilakukan pemeriksaan, Epy Kusnandar dan Yogi Gambles resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat. Selanjutnya, Epy Kusnandar diwajibkan menjalani rehabilitasi, sementara rekannya Yogi terancam kepemilikan narkoba dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pada bulan Juni, vokalis band Last Child, Virgon, ditangkap aparat Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus penyalahgunaan narkoba bersama teman perempuannya PA. Dalam penangkapan ditemukan 1 klip sabu dan alat hisap. Usai menjalani tes kesehatan dan tes urin di Mapolres Metro Jakarta Barat, penyanyi Virgon bersama teman perempuannya dinyatakan positif mengandung narkoba. Sementara kondisi kesehatan dan mental Virgon dinyatakan baik dan tidak dalam tekanan. Di bulan Agustus, usai terbukti bersalah terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja, pesinetron Ahmad Zoni divonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan majelis hakim kali ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni 12 tahun penjara. Sidang digelar secara virtual dengan terdakwa Ahmad Zoni di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya, polisi menangkap sinetron Ahmad Zoni di sebuah kamar apartemen di BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten dengan barang bukti ganja dan sabu pada 11 Desember 2023. Selain itu, Ahmad Zoni sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Pada bulan September, Polres Metro Jakarta Barat menangkap aktor Andrew Andika bersama 5 orang temannya terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kawasan Bogor dan Jakarta Selatan. Polisi selanjutnya mendalami motif dan dari mana barang bukti sabu tersebut didapatkan. Andrew Andika beserta 5 orang temannya kemudian dibawa ke klinik Dokes cabang Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani rangkaian tes kesehatan sekaligus pemeriksaan urin untuk mengetahui kandungan narkotika yang dikonsumsinya. Dan dari hasil pemeriksaan urin, Andrew Andika bersama kelima temannya dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin dan metafetamin.